penjemputan surveyor akreditasi dari lembaga penyelenggara akreditasi Komite Mutu Kesehatan Primer KMKP ke Puskesmas Tamarang 12 Desember 2023 dimulai. Aturan wilujeng sumping agan. Semangat gelis ulang jaya para pengajian bayang banyak aturan ibu satu tiga dua alah mana kurang kami tepuk tangannya, ayo tepuk tangan semuanya. Mengangit dalam lebaran muasir bulan masih terus sampai biarkan aturan ngajen anu dongkang ngajen gelis iji itu opat kapayun gelis 7 8 sore Allah lagi kayak gelis ayung tangtong mabayuna lamayunan anu sumbing dumaan urang anu dibihari dianti-anti lekapungkur ditunggu-tunggu yang aturan agan menuju sumbing berpayung gelabut tabe berpayung gelabut tabe berjaya ke estrena Sinatria dan Alaga derung-derung kayak itu Pangarban anu bayi sejati macam nanti Sinatria dan Alaga derung-derung kayak itu apa yang aturan pada Mulia Gusti Allah, mari kita adukan lancaran
Mana tepuk tangannya anak-anak? Iya, semangat. Langsung aja mangkat diri, mangkat diri. Mangkat diri. Ini sebagai akreditasi dari lembaga penyelenggara akreditasi Komite Mutu Kesehatan Primer yang terhormat Ibu Dr. Haja Desi Sutanti MKM dan yang terhormat PPCB Dinas Kesehatan. Ketak rogo sambut rakulama juragan akhir dirinya mandi pagi girang-girangnya tampilan kaurukan sari madu karageragan menyang bodas pangwiluje awis asikanu sumpi. Maka kami persilakan kepada Ibu Erna Marlina SST MM untuk memberikan ucapan selamat datang dengan mengharumkan batik mata mendung kepada tim sumber.
Lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priana angkat ngagandengan bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang umat imut surah seri nyari larak lirik kepan mojang diraksukan kebayang ngandihan cahayana dan dosan sederhana mojang mun disanggu ayu mun disinjang mun dierotina mojang dirasukan kebayang lembihan cahayana dan dosan sederhana mojang priana angkat ngagandengan bangun taya karendang nganggo sinjang di lamban mojang priana umat imut surah seri nyari larak lirik kepan mojang priana diraksukan kebayang ngandihan cahayana dan dosan sederhana mojang priana mun disanggu ayu mun disinjang mun dierotina mojang priana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menentukan nama manfaat vitamin. Asapnya di air mengalir ke seluruh bagian makanan tubuh tangan jadi kunci jari ibu-ibu jadi kupu-kupu jadi ibu-ibu jadi kupu-kupu jadi. Musik.
sesuai yang diharapkan oleh Ibu Surveyor dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Terima kasih sekali Mbak dan teman-teman. Kemudian permohonan maaf Ibu dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, mungkin pada saat penyambutan hari ini tidak bisa hadir karena hari ini banyak sekali yang disurvei ya Bu, ada 8, jadi kami bagi-bagi nih orangnya. Ya ada saya kebagian cuma sendiri, di tempat lain juga ada. Jadi mudah-mudahan Ibu selama 2 hari bisa betah Bu di Tamaran gitu dan memberikan penilaian yang terbaik juga untuk teman-teman di sini. Karena kami sudah berjuang Bu, ya selama beberapa minggu ini ya Bu ya, berjuang insya Allah inilah hasil kami yang mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi ini kita adalah klarifikasi dan masukan temuan kami pada saat waktu daring. PowerPoint-nya Ibu Kapus ya, ucapan selamat datang, terima kasih ya. Kami sudah disambut dengan begitu meriah. Kata Dokter Desi waktu nikah ada kayak gini nggak ada, karena emang nikahnya nggak di sini gitu kan ya. Jadi sekarang ya disambutnya begini gitu. Mixnya baru ya Pak. Enak buat disuruh nyanyi ya. Ayo saya ya. Saya biasanya bebek. Itu dari Dokter Gigi Mila ya. Ya, dari Dokter Gigi Mila kan perawatnya 2 ya, perawat giginya ke siapa pada saat tidak ada. Satu lagi dokter siapa? Mana? Oh lagi pelayanan ya. Nanti reka medis tadi belum ada SBAR, hanya ada STBK-nya saja katanya. SBAR-nya baru mulai baru Desember sekarang ya. Nah untuk SK rujukan tolong ingat dok, tambahkan PPK panduan praktek klinis ya. Kalau untuk dokter gigi tidak ada perubahan, PPK-nya masih yang 2015, tapi untuk yang dokter harus PPK terbaru yang 2022 ya. SOP rujukan kemarin yang buat pasien BPJS-nya belum muncul, padahal kita banyak sekali pasien-pasien BPJS. Kalau kita tahu rujukannya, SOP rujukannya seperti apa, insya Allah berarti angka rujukan dari puskes ke rumah sakit tidak begitu tinggi ya. Bukti telah RM-nya kemarin tolong diganti. Lanjut. Nah, rawat inap mana? Ada? Ya. Tolong nanti cari BOR-nya berapa. BOR-nya tinggi enggak? Kalau BOR-nya berarti masih rendah, berarti ada kemungkinan puskesmas ini bukan belum layak ya, terlalu banyak tempat tidurnya atau korban tiga misalnya ini. Memang betul bahwa hasil potretan terutama di Desi saya terima banget itu karena bagaimanapun tingkat pemahaman kami yang masih beragam bahwa memang pernah MP bisa jadi ya, tapi bahwa kadang-kadang pelaksanaan dengan aplikasi di lapangan belum tentu dapat dilaksanakan, akhirnya terlupakan. Dan hal itu kemarin Ibu berhasil, ya bukan saya buat saya pribadi, Ibu berhasil mendorong kami untuk mengerti alur, mengerti konsep bahwa konsep pembelajaran P1, P2, P3 itu seperti ini alurnya. Nah kami terbukakan, ada hal-hal yang banyak yang kami terima, yang kami tahunya hanya berdasarkan kami hanya mengenakan yang kami baca di EP, pokok pikiran kadang terlupakan karena saking merasa itunya, ternyata dijelaskan secara beliau dengan coba alurnya dari itu dulu deh, ngobrol dulu, masih bicara sendiri. Nah bicara konsepnya dipahami, bahwa nanti kalau konsep itu dipaham pasti alurnya akan berjalan seperti itu. Artinya saya pribadi dan teman-teman kemarin di tim admin khususnya dan UKM juga pada akhirnya pada setuju bahwa memang konsep inilah, konsep berpikir ini, konsep secara alurnya itu sudah jelas, itu akan menjadi bimbingan kami. Terima kasih dan kami terima klarifikasinya bahwa kami telah sudah mencoba perbaikan. Nanti tetap kami minta bimbingannya, kami minta petunjuknya, dan jelas alurnya, konsep secara global insya Allah kami sudah pahami. Demikian besar kami. Yang PJ UKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam bahagia
di sini kita bisa berkumpul di hari yang kedua ya Bu ya. Hari yang kedua di luring ini yang pertama kita adalah dari ya saya Putjam KB menerima semua apapun bukan berarti menerima ya, artinya tidak ada sanggahan, tidak ada klarifikasi, tapi insya Allah mohon bimbingannya, mohon arahannya supaya puskesmas kami ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah aturkan di dalam PMK, HK dan aturan-aturan yang lainnya. Kami mohon bimbingannya, arahannya dari surveyor ini supaya kami bisa kedepannya meningkatkan mutu, meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja kita semuanya, Pak. Bu. Terima kasih, itu saja saya, tidak ada banyak panjangan lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak Mutu. Silakan, benar harus PJ Mutu juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi sekali perjalanan kemarin akreditasi di hari pertama. Sangat luar biasa, banyak hal yang harus kami perbaiki. Kalau di Mutu sendiri, karena di bab 5 itu belum sempat tersentuh gitu ya. Jadi kami masih harap-harap cemas gitu ya dengan apa yang sudah kami dokumentasikan ya. Walaupun nanti pada akhirnya tetap kami mohon bimbingan dan arahannya dari Dr. Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Bapak, emang belum sampai ke bab 5 ya. Tetapi proses berjalannya kegiatan ini kan kita bisa melihat sejauh mana mutu pelayanan yang kita berikan. Oke, mungkin itu saja klarifikasi. Insya Allah kami berdua akan terus memberikan masukan kalau kami menemukan ada yang kurang sesuai ya sampai akhir survei, dan setelah survei pun juga komunikasi mari kita jalin dengan baik. Oke, mungkin itu saja. Sekarang sudah jam 9:30 ya, jadi kita istirahat 15 menit atau 10 menit. Nanti saya ke telusur lapangan, ke Posyandu, Posrindu, dan Dr. Desi lanjut dengan pelayanan. Bab 5 dulu. Oke. Beliau lanjut dengan bab 5. Sedangkan nanti setelah isoma kita nunggu pimpinan dari Dinas Kabupaten Cirebon untuk wawancara pimpinan. Kami mengikuti aja Bu, jam berapa beliau datang. Oke, kalau belum beliau datang setelah kita isoma kita lanjut untuk bab 4 untuk bab 4 ya. Mungkin itu saja. Mari kita belum sempat sarapan mungkin teman-teman, apalagi yang menari tadi silakan sarapan, nanti pingsan ya kita sarapan, nanti kita siap-siap untuk telusur. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMK 0107-165 tentang standar akreditasinya. Makanya kemarin kita banyak membaca standar akreditasi. Rekan-rekan pasti pengennya jalan tol 4871 yang rekan-rekan baca. Itu instrumennya. Jadi pada saat instrumen kita baca nggak ngerti, balik lagi ke 165. Karena di 165 lah sumber pertanyaannya di situ semua. Ya, jadi kalau kita baca 165 dulu baru 4871 insya Allah ngerti. Tapi kalau kita bacanya 4871 bingung.
Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Ibu Neneng Dr. Neneng Hasanah. Yang kami hormati tim TPCP ya Kabupaten Dinas Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Kepala Puskes Semarang. Terus yang kami hormati Bapak Kasubag, Ibu Bapak PJ, dan juga yang kami hormati dan saya banggakan teman sejawat Dr. Desi pada hari ini sesuai dengan jadwal kita adalah wawancara pimpinan. Di sini beliau Ibu Kadis sudah datang. Terima kasih Ibu waktunya untuk acara wawancara pimpinan. Lebih kurang kami usahakan lebih cepat lebih baik, kata orang Bekasi dong. Ya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus katanya. Gitu. Ya, jadi kita mulai saja. Mungkin ini pertanyaannya sama, tapi di pertanyaannya nanti dari Bu Kampus, nanti Pak Kasubag, PJ, baru akan dijawab oleh ibu-ibu yang dari Dinas Kesehatan. Ya, pertanyaannya adalah satu, apa harapan Puskesmas ya kepada Dinas Kesehatan untuk peningkatan mutu ini apa? Ya, harapannya apa? Yang kedua, komitmen teman-teman Puskesmas setelah akreditasi ini untuk peningkatan mutu apa? Yang ketiga, hanya 3 hari ke depan, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Puskesmas? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Kampus dan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kadis, tim TPCB dan Ibu Surveyor. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Surveyor. Yang pertama adalah untuk peningkatan mutu ya. Kita mungkin untuk peningkatan mutu layanan kepada masyarakat itu karena kita adalah unit layanan yang paling dasar yang tentunya mutu itu harus selalu kita tingkatkan dengan inovasi-inovasi yang mungkin ibu-ibu sudah ketahui bahwa kita juga ada 7 inovasi untuk di UKM, dan untuk inovasi di UKP-nya mungkin kita kedepannya akan ada layanan-layanan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Terus komitmen teman-teman Puskesmas untuk akreditasi mutu ini, komitmen kita sudah berkomitmen, intinya kita akreditasi ini bukan hanya untuk sekedar penilaian Bu, dan ini adalah memotret keadaan kita yang memang seharusnya sudah seperti itu. Jadi kita dengan teman-teman sudah berkomitmen bahwa kita tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Permenkes yang berlaku, dan tentunya sesuai dengan siklus manajemen yang sudah selalu kita lakukan setiap bulannya gitu ya. Terus untuk 3 hari ke depan apa yang akan dilakukan? 3 hari ke depan dekat sekali ya. Berarti yang pertama mungkin kita ini jangka pendek sekali ya, perbaikan-perbaikan apa yang menjadi temuan dari tim surveyor. Kita berusaha lebih apa sih kekurangan-kekurangan kita dengan adanya bimbingan dari ibu-ibu surveyor ini. Kita tentunya pemenuhan dokumen yang memang masih banyak kekurangannya. Itu mungkin dari 3 hari ke depan ini Bu, hanya itu mungkin barangkali masih banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pembina kami Bu, jadi tidak terlepas dari Puskesmas. Untuk pembinaan lebih terjadwalkan lagi bagi kami. Jadi antara komunikasi dari bawah ke atas berjalan, dan dari atas pembinaannya juga harapan kami tetap berjalan seperti adanya tim TPCB ini yang sangat membantu kami Bu dalam setiap kegiatan atau program-program ini. Tim TPCB ini sangat membantu. Jadi untuk ditingkatkan lagi aja tim TPCB
terjadwal secara kontinu aja Bu gitu, dan evaluasinya dilakukan secara rutin gitu. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan saya pribadi sebagai di sini pelaksana THI sampai saat ini, harapan terbesar ke dinas adalah yang kami rasakan dan distribusi nakes khususnya nakes ya, kami dengan dokter 2 orang dengan perawatan dan ponen melihat puskesmas lain. Saya tahu ada beberapa desa yang puskesmas yang banyak dokternya gitu kan ya, atau banyak perawatnya. Kami dengan izin itu dengan pegawaian izin dengan ponen dan DTP kami hanya memiliki karyawan 55 orang. Artinya distribusi kami untuk di DTP dan ponen kami hanya bisa menyediakan 8 petugas untuk di DTP dan ponen. Dengan jadwal shift 3 shift itu akan sangat berat. Kami keluarkan dari sini ke sana pun di sini akan agak ketimpangan. Jadi mohon kiranya kalau ada barangkali jalan dinas, saya hanya peningkatan jumlah karyawan, meskipun satu sisi bagaimanapun kami akan berpikir juga kalau perlu berpikir secara beserta staf dan ibu-ibu surveyor. Kalau harapan-harapan sudah disampaikan tadi, saya kira cukup. Tapi kami ingin memaknai dari adanya akreditasi ini adalah dalam upaya pembinaan dari Kementerian Kesehatan, dari ibu-ibu surveyor maupun dari Dinas Kesehatan untuk memperbaiki secara berkelanjutan dan berfokus kepada kebutuhan masyarakat, kemudian juga keselamatan dan manajemen risiko. Itu inti dari akreditasi sepertinya itu. Dan tadi sudah disampaikan secara gamblang, sangat jelas sekali bagaimana manajemen risiko, Dok. Jadi saya juga baru ngeh gitu ya, sejauh ini belum begitu dalam gitu. Kemudian bagi kami juga, jadi setelah pasca APD ini mudah-mudahan bisa membentuk budaya, ya, budaya kerja, dirubah budaya bagaimana meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Itu intinya. Ini dari diadakannya APD itu. APD itu ya. Ini harapan kita kepada dinas, mungkin betul tadi pembinaan secara kontinu untuk ke puskesmas. Karena itu, kedua, karena saya di sini UKM, saya lihat di kita juga betul ada satu orang yang mungkin pegang 3 program, 4 program. Jadi untuk kedepannya ya itu ada bidan desa juga, dia pegang program juga. Jadi kadang, sedangkan bidan desa sendiri itu kan seperti puskesmas berjalan ya Bu, semua kegiatan apa dia harus bisa. Nah untuk di betul ponen DTP itu kita tidak ada untuk kebutuhan karyawan ya, maksudnya jadi nggak ada jeda liburnya. Jadi kalau ada yang sakit, karyawan sakit 2 aja sudah bingung di sananya itu siapa yang mau ditarik dari sini, siapa. Sedangkan kalau tarik rawat jalan, mereka yang nggak biasa di SIP gitu kadang keberatan juga. Mungkin itu harapan untuk dinas, dia memperhatikan rencana kebutuhan untuk puskesmas. Kedua, komitmen mungkin di sini kami sebetulnya sudah baik, karena dinas kesehatan adalah induk bapak ibunya dari puskesmas. Jadi kami harapannya ya baik-baik aja, nggak ada tambahan, nggak ada, cukup untuk buat saya, untuk dinas itu sudah mengontrol. Jadi untuk sekarang aja 8 puskesmas yang akreditasi, alhamdulillah ini sudah dikontrol sama dinas. Jadi harapannya ya sudah baiklah untuk dinas kesehatan ini sudah mengontrol di hari ini 8 puskesmas. Komitmen puskesmas untuk peningkatan mutu, komitmen kami apa yang ditemukan di akreditasi ini, insya Allah kami akan terapkan ke depannya. Apapun temuannya
kami diajarkan, dibimbing sama surveyor. Surveyor di sini insya Allah kedepannya kami akan terus berkomitmen memperbaiki dan melayani sesuai dengan SOP yang diberlakukan dan yang ada. Sama-sama kita hormati Ibu surveyor, ada Bu Sestri dan ada Dokter Desi. Jadi Dua Desi. Selamat datang Bu di Puskesmas Kamarang. Tentunya yang saya banggakan Kepala Puskesmas Kamarang beserta jajarannya, teknis dan TDCB, Adi dan Bu Lucy. Alhamdulillah siang hari ini ternyata sampai juga ya Bu kita ketemu di Kamarang ini, karena memang jadwal kita tuh 10 tanggal 12-13 ini, jadi memang kita harus bisa memanage dengan baik karena kita ingin 10-10-nya di tanggal 12-13 ini ya semua kita kunjungi, semua kita support, kita memberikan cinta yang sama seperti itu yang kita lakukan. Tadi tentunya baik harapan saya maupun harapan teman-teman ini kayaknya kok harapannya tidak ingin paripurna ya. Udah duluan itu. Kalau saya satu tentunya harapannya adalah paripurna. Bukan hanya harapan, tapi mimpi, keinginan gitu ya, yang mesti sama-sama mimpinya harus bareng. Di sini tadi berapa jumlah pegawainya Bu? 55. Jadi 55 ditambah kita yang ada di Dinkes 165 itu mimpinya harus sama seperti itu. Jadi harus paripurna. Kenapa? Jadi paripurna ini tidak hanya sebatas lembar sertifikat ya, tetapi kami ingin mewujudkan, ingin mengimplementasikan kepada masyarakat bahwa kami di dalam peningkatan mutu pelayanan kami layak gitu, seperti itu, layak menjadi pilihan. Puskesmas ini layak menjadi pilihan masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Kamarang gitu. Di samping itu nanti kan kita sebenarnya program itu sama dengan jualan ya. Jadi nanti kalau kita merujuknya ke RUK gitu ya, jadi kita punya program apa kan seperti itu. Yang sudah berbeda. Baik, terkait dengan pertanyaan Dr. Bu Desi. Jadi alhamdulillah di kami Bu, untuk pola pembinaan yang sudah kami terapkan, memang pada saat itu dicobakan di tahun 2021. Pada saat itu ada kegiatan anggaran dari DAK ya. Waktu itu kami namanya tim TPMDK. Jadi pola pembinaan puskesmas dengan tim tersebut yang sudah kami dicobakan untuk 19 puskesmas, kami awali dengan meminta asesmen instrumen pembinaan. Kemudian setelah teman-teman menyerahkan pada tim TPCB, kemudian dari tim TPCB melakukan analisa, pertemuan, menyusun rencana tindak lanjut untuk memberikan masukan pada puskesmas. Setelah itu nanti ditindaklanjuti dengan pembinaan langsung kepada puskesmas. Setelah pembinaan langsung di puskesmas dibicarakan dengan tim puskesmas, merencanakan tindak lanjut hasil temuan dari tim TPCB. Kemudian disusunlah rencana tindak lanjut bersama puskesmas. Nah, kemudian setelah ada kesepakatan, berikutnya nanti tim TPCB melakukan pemantauan hasil dari tindak lanjut tersebut. Nah, setelah dilakukan pemantauan, kemudian di akhir tahun yang sudah kami laksanakan di 2021 itu ada pertemuan onek mutu tersebut. Kami mengundang puskesmas menyampaikan paparan terkait dengan progres hasil temuan dari hasil pembinaan, apa yang sudah dilakukan. Dari situ kami mengevaluasi memastikan ada yang masih perlu ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Nah, ketika di hasil pertemuan tersebut masih ada, kami itu misalnya untuk tahun yang akan datang. Jadi kami berkoleksi seperti itu.